Nah, menarik, di dalam Al-Quran ada 4 pola orang tua atau suami dan istri di dalam Al-Quran. Nah, Ustazah, jangan pilih pola pertama. Apa itu? Ya, suami tidak taat, istri tidak taat. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan sungguh dia akan binasa. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, yang di lehernya ada tali dari sabut. Naudzubillah min dzalik. Pastikan suami kita tidak memiliki pola ini. Pastikan istri kita tidak termasuk pola ini. Dan addressnya jelas di dalam Al-Quran. Suami tidak taat, istri tidak taat sama Allah, maka penghuni neraka. Pola yang kedua, suami taat. Sebaliknya, istri tidak taat. Apa contohnya di dalam surat Tahrim? Ustazah bisa mengecek nanti di dalam Al-Quran. Surat ke-66. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menginspirasi kita. Ya, surat ke-66 ayat ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Daraballahu masalan lil ladzina kafaru. Allah membuat perumpamaan. Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Jadi Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Kenapa? Padahal itu istri Nabi loh. Berada di bawah pengawasan 2 orang hamba Allah yang soleh. Namun mereka punya karakter fakhanatahuma, berkhianat. Bukan berarti mereka punya pria idaman lain, bukan. Bukan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu selingkuh. Bukan. Fakhanatahuma. Mereka berbeda keyakinan dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka kafir kepada suaminya masing-masing. Maka wafila rahimakumullah, pastikan suami kita taat, istri juga taat. Jangan mengambil pola yang kedua. Pola yang ketiga, Allah lanjutkan di ayat sebelumnya, di ayat sesudahnya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi inni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Bagaimana Aisyah binti Muzahim? Ya, saya ulangi, bagaimana Asyah bintu Muzahim adalah istri Fir'aun yang meminta kepada Allah agar diselamatkan dari tangan Fir'aun dan meminta bangunan istana di surga. Jadi tatkala Asyah disiksa oleh Fir'aun, Allah perlihatkan bagaimana Allah mengabulkan permintaan Asyah, yaitu istana yang megah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama hidup Asyah tidak disentuh oleh Fir'aun. Ini contoh Fir'aun, suami tidak taat, tapi dia punya istri yang taat, Asyah. Maka Allah hadirkan 3 pola itu di dalam Al-Quran buat kita. Dan tentu yang terbaik adalah suami taat, istri taat, yakni contoh Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kana lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Atau juga laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Jadi wafil rahimakumullah. Pastikan kita adalah suami yang taat dan istri yang taat. Itu bangunan keluarga dakwah kita. Wafil rahimakumullah. Sebelum kita lanjut, ini sudah lebih dari 20 menit. Nah, Ustaz Ustazah pernah nggak merasakan Zoom fatigue? Yaitu kelelahan akibat mengikuti Zoom. Pernah ya? Maka yuk kita ikuti saran dokter mata. Asosiasi Dokter Mata Dunia Internasional. Jadi untuk mengatasi Zoom fatigue, yuk kita lakukan pola 20 20 20. Maksudnya 20 yang pertama adalah 20 menit setelah kita mengikuti Zoom. Kemudian 20 yang kedua adalah ambil jarak 20 kaki atau 6 meter, kita melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter. Jadi dari tempat kita duduk, kita ambil jarak sekitar 6 meter, lalu kita lihat objek tertentu. Bukan laptop, bukan gadget. Objek sejauh mata kita memandang sejauh 20 kaki. Berapa lama kita melihatnya? 20 detik. Oke, kita praktekkan. Silakan berdiri semua. Nah, silakan berdiri. Kemudian lihat objek 20 kaki atau 6 meter dari posisi kita saat ini. Kalau saya melihat pohon, sudah tentukan objek yang mau dilihat. Kemudian 20 detik. Saya akan hitung mundur 20 detik. Silakan Ustazah melihat objek tersebut. Sambil kita santai dan silakan bisa mengedip. 20 detik dari sekarang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan duduk kembali. Gimana? Fresh matanya? Ya, oke. Mata alhamdulillah fresh. Nah, Ustadz Hartono, apakah sudah bisa di-share link Google Form? Sudah, Ustadz. Sudah, baik. Saya akan stop share. Silakan Ustazah mengisi Google Form tentang angket. Ya, tentang angket perjalanan kehidupan rumah tangga kita. Silakan. Bisa di-share linknya atau bit.ly-nya di chat. Ya. Silakan bisa diisi di handphone masing-masing, tinggal klik link yang diberikan oleh panitia. Ya. Ini adalah angket Bapak dan Ibu untuk melihat sejauh mana perjalanan keluarga kita. Ya, itu bit.ly-nya sudah. Insya Allah ini penting untuk perkembangan perjalanan kehidupan berumah tangga kita. Ya, silahkan diisi. Kalau yang single tidak perlu mengisi. Yang single kita doakan semoga bisa mendapatkan jodohnya tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga yang masih lajang, masih gadis, Engkau permudah menemukan jodohnya yang seiman, ya Allah. Berketurunan baik-baik, ya Allah. Berakhlak baik, agamanya kuat, ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Ngisinya masing-masing satu saja. Hanya ada 9 pertanyaan. Apabila ada pasangannya, suami istri, monggo bisa didiskusikan. Ini banyak banget nih yang sedang berkumpul. Ini di kelas berapa nih? Yang belum punya pasangan, Ustaz. Iya. Ini tanggung jawab Ustadz Hasbi nih. Ya, tafadhol silakan sambil minum. Subhanallah, mantap. Luar biasa. Angket ini tidak ada benar, tidak ada salah. Angket ini memberikan gambaran pada kita saja. Nanti di 2 slide terakhir saya akan sampaikan. Oke. Satu saja. Apakah sudah selesai mengisinya? Ustadz Hasbi sudah selesai mengisi? Holas. Alhamdulillah. Baik. Satu saya yang dirahmati Allah, oskadon pancen oye. Tapi bukan obat diare. Walau hari sudah sore, Ustadz-ustadzah tetap oke. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lanjut. Allah. Nah, Ustadz yang dirahmati